dari kelompok 11. Profesi konseling dengan aku sendiri Ajem, aku Kaila, aku Tika. dan ini hasil dari wawancara ya. Sekarang kita sudah bersama dengan Kak Tia. Hai. Kita langsung aja masuk ke pertanyaannya. Bagaimana kalau definisikan profesi dokter? Sebagai dokter itu, kamu itu lebih kepada harus menolong orang. Ya, kamu sangat-sangat berbakti kepada orang lain. Walaupun sebenarnya kamu nggak kenal pasien kan. Tapi tujuan kita semua cuma satu, adalah semua orang itu bisa sehat. Maupun orangnya itu pada dasarnya awalnya sehat, tapi bisa tapi lebih sehat, atau misalnya dia lagi sakit, kita bantu biar dia sehat. Jadi ibaratnya definisi seorang dokter adalah seseorang yang mau membantu orang lain walaupun kita tuh nggak kenal orang lain. Jadi kamu harus berbakti kepada orang lain. Itu. Apa peran utama dokter di tempat kamu? Apa ya? Sebenarnya beda-beda. Ya, kayak aku kan sekarang lagi di rumah sakit. Peran utamanya adalah pasti aku harus ngobatin pasien aku. Tapi sebelum aku ngobatin pasien aku harus tahu dulu dia sakit apa. Kalau misalnya di dunia kita bilangnya ngediagnosa. Diagnosa nih penyakitnya apa. Misalnya ada pasien datang ke rumah sakit aku harus tahu dulu tuh sebelum aku kasih obat. Aku nggak bisa, misalnya sakit kepala, aku malah ngasih obat sakit paru. Ya. Jadi sebenarnya tugas utamanya adalah diagnosa penyakitnya apa, dari keluhan pasien, sakitnya apa, baru habis itu aku obatin. Selain obatin, yang ketiga terakhir adalah edukasi. Perbedaan antara dokter dan profesi kesehatan lainnya. Oh, oke. Kalau misalnya perbedaannya, kalau misalnya dokter itu ibaratnya dia itu kapten ya. Bukan berarti yang lain gak kalah penting ya. Enggak. Aku di rumah sakit, mau di klinik ataupun di mana-mana itu teamwork. Jadi itu kerja bersama tim, oke? Jadi ada timnya itu biasanya ada perawat, dokternya pun ada dokter umum, ada dokter spesialis. Kadang-kadang ada juga, jangan salah, tapi timnya aku juga ada fisioterapi, orang dietitian diet. Itu juga penting karena pasien kan kita kasih bukan hanya obat doang, dari makanan pun iya, kadang-kadang butuh fisioterapi juga iya. Bedanya sama yang mereka semua adalah aku tuh adalah sebagai kaptennya. Jadi ibaratnya nih ada pasien A, pasien A membutuhkan dietnya ini. Nah itu aku yang nentuin gitu. Aku bilang ke perawat misalnya kayak ini pasien butuh perawatan luka ya, lukanya tolong diganti perbannya hari ini, kasih obatnya ini. Itu semua tangan kerjanya. Jadi aku yang ibaratnya harus bisa kerja sama yang lain, dan aku harus bisa kasih perintah kerja sama. Gitu bedanya. Kompetensi apa yang wajib dimiliki oleh seorang dokter? Misalnya di Indonesia tuh, kalau misalnya kamu mau jadi kedokteran kan pertama-tama pastinya biasa ya, kamu SMP, SMA, bla bla bla. Masuk nih kuliah kedokteran. Ya, kuliah kedokteran itu awal-awal kamu seperti biasa, kayak anak kuliah biasa. Jadi ada dosennya datang ke kelas gitu. Nah, kebanyakan kalau kuliah kedokteran itu lebih ke praktikumnya sayang. Jadi bukan cuma duduk doang kita denger dosen gitu, enggak, lebih banyak praktikumnya. Terus kemudian setelah kamu nanti 3,5 tahun kamu kayak kuliah biasa, kamu ada yang namanya masa koasisten, koas. Jadi koas itu ibaratnya kamu ke rumah sakit, kamu belum bisa megang pasien, tapi di situ kamu cuma sebagai pengamat aja gitu. Kamu bisa pengamat, biasanya jaga di IGD gitu sih jaga, tapi ya kalian kayak ya udah kalian cuma liatin doang, kayak dokter umumnya di situ gimana gitu, kayak dokter umumnya kasih pengobatan apa gitu. Kalian kita bantu untuk kayak misalnya cek tekanan darah pasien, cek suhu pasien kayak gitu. Jadi kamu habis koas masih lagi ada namanya habis koas baru tuh kamu diangkat
namanya estek. Jadi udah ada sarjananya. Jadi namanya misalnya nama kamu Ajeng misalnya. Jadi misalnya Ajeng estek gitu, sarjana kedokteran. Tapi kamu belum punya dokter. Gitu. Belum ada dokter Ajeng yang depannya. Untuk kamu bisa mendapatkan dokter Ajeng itu, kamu harus ikut namanya uji kompetensi satu negara. Jadi satu negara ikut ujian ini biar ibaratnya untuk melihat kamu tuh punya ilmunya nggak sebagai dokter umum. Itu namanya di kita UKM PPD. Ya. Aku lupa kepanjangannya apa. Ibaratnya itu kayak UN untuk seluruh dokter-dokter yang mau jadi dokter. Kayak gimana ya? Seluruh sarjana kedokteran udah sarjana nih. Jadi kalian abis sarjana kedokteran kamu bisa sebenarnya bisa kayak kerja, tapi kamu nggak bisa kerja sebagai dokter gitu. Ya, karena yang bisa kerja, yang bisa nanganin pasien tuh yang emang udah ada nama dokter depannya gitu. Terus kalau misalnya kamu udah nih kamu udah selesai ujiannya, jadi dokter Ajeng gitu kan, dokter Ajeng. Jadi esteknya hilang jadinya dokter Ajeng gitu. Dokter Ajeng, kalian ada namanya setahun lagi, namanya setahun internship. Itu ibaratnya Kementerian Kesehatan boleh ngirim kamu ke ujung dari Aceh, Merauke sampai Papua. Selama setahun kamu harus mengabdi. Setelah kamu setahun mengabdi, baru kamu boleh kerja sebagai dokter umum. Itu semua proses 3,5 tambah 2 berapa tuh? 5,5 tambah 1 tahun berapa? 6,5 tahun baru kamu bisa kerja sebagai dokter. Ibaratnya dapat gaji pertama kamu sebagai dokter. Lamanya itu kompetensi. Gimana cara kakak mengembangkan kompetensi itu kak? Pastinya harus bersabar. Karena pastinya aku ngelihat teman-teman itu yang bukan kedokteran, mereka lebih cepat daripada aku. Kayak sedihnya sih adalah sedihnya gitu, kayak mereka udah bisa kerja, udah bisa ngasih duit ke orang tua, sedangkan ya aku masih gitu-gitu aja, masih harus belajar. Ya namanya dokter tuh kamu sama sekali nggak boleh stop belajar. Jadi belajar sampai aku pun sampai sekarang aja udah jadi dokter umum, aku masih ngerasa ilmuku tuh kurang banget. Spesialisnya seorang, kalau kamu lihat dokter yang kakek-kakek nenek-nenek gitu udah banyak banget mereka ilmunya dalam tubuh mereka, tapi mereka akan pasti ngomong saya masih belum sempurna, karena yang namanya ilmu nggak ada non-stopnya. Jadi gimana aku caranya biar bisa kompeten, ya aku harus belajar setiap saat, non-stop learning. Kalau misalnya kita sih sebutnya lifelong learning. Jadi ibaratnya nggak ada sama sekali stop kamu belajar. Every day kamu harus belajar. Karena ilmu yang namanya ilmu kesehatan, ilmu tentang tubuh kita itu selalu berkembang setiap saat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam menjalankan Tantangan terbesar aku itu yang tadi aku bilang ya, karena jadi dokter tuh lumayan capek, lumayan susah ya, dan lumayan lama prosesnya. Jadi emang ada beberapa hal yang harus kita dulu bersama itu dalam kehidupan kamu. Maksudnya gitu, kayak aku merasa selama aku perjalanan aku menjadi aku sekarang ini, aku tuh banyak korban. Kayak aku ngorbanin waktu sama teman, waktu sama keluarga. Misalnya kadang-kadang ada acara nih, temennya misalnya ulang tahun, tapi saat itu aku harus jaga. Udah mau nggak bisa. Ngorbanin waktu, ngorbanin waktu untuk bersama keluarga, waktu istirahat pasti dong. Soalnya kan ya juga kayak kita kadang-kadang jaganya malam, harusnya kita bisa istirahat, bisa tidur, ya udah jadinya malah diikirin nongkrong, standby. Itu sih yang paling challenge-nya adalah itu. Banyak orang yang ibaratnya nggak sanggup gara-gara itu, karena banyak banget yang kamu harus korbani. Mulai dari waktu, tenaga, energi, ya duit bisa, karena kan memang kalau ya udah. seberapa penting kita Indonesia dalam mengatur inequality? Oke. Kan kalau nggak salah, aku lupa baca lagi sih. Ibaratnya kan dulu IDI itu punya hak dan kewajiban terkait dengan seluruh dokter di Indonesia kan.
Tapi mulai dari berapa tahun ke belakang tuh mereka ibaratnya udah agak tidak terikat lah. Jadi ibaratnya nggak semua dokter di Indonesia itu terikat dengan namanya ID. Ikatan Dokter Indonesia itu biasanya dia ngebantu kalau misalnya kita ada masalah. Misalnya saya ada masalah misalnya sama di tempat kerja saya dengan manajemennya gitu. Nah biasanya nanti ID tahu turun tangan kayak gitu. Tapi sebenarnya dia mengatur segala halnya sih dia nggak mengatur. Beda sih ya. Setiap mengatur dalam profesi aku tuh kalau ID tuh nggak terlalu banyak ikut campur gitu lah ibaratnya. Sekarang sih udah enggak. Dulu sih sempat emang ada keterlibatannya lah, tapi kalau yang sekarang sih nggak terlalu. Ibaratnya ya udah kayak aku mau jalan profesi sebagai dokter umum kemana ya aku yang menjun gitu. Palingan ya aku lihat aja nanti dari misalnya dari tempat yang nanti aku mau kerja gimana gitu. Aturannya, hak kewajibannya. Ini cuma sebagai menopang dan membantunya. Gimana kakak menerapkan kode etik dalam praktik atau sehari-hari? Oke. Kalau misalnya di kedokteran tuh kita punya kode etik kita kan, ibaratnya kita tuh sumpah dokter. Jadi yang tadi aku bilang, jadi pas kita udah semua mahasiswa dokter itu nanti akan ngelewatin yang namanya sumpah dokter. Sumpah dokter itu ibaratnya ada namanya Hippocrates. Hippocrates itu ibaratnya adalah kode etik kita. Kode etik kita pastinya do no harm ya. Banyak lah ibaratnya adalah A, B, C, D, E. Aku secara garis besar ya. Garis besar kode etik kita adalah pertama kita do no harm. Jadi kita tidak boleh ibaratnya mencelakai pasien kita gitu. Sesama dokter juga tidak boleh mencelakai. Kita do no harm. Beneficence itu ibaratnya kita harus memberi ibaratnya sebuah benefit. Jadi ibaratnya kalau misalnya pasien datang ke kita ya mau benefitnya adalah mereka harus bisa sembuh. Bukan harus sih, tapi ibaratnya mereka harus mendapatkan sebuah benefit dari kita. Kode etiknya kita sih banyak kasihnya, tapi yang paling penting adalah itu do no harm. Jadi tidak melakukan tidak mencelakai. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak kakak menghadapi dan kode etik? Oh ya tentunya dong, kayak misalnya ini gimana ya contohnya ya. Yang aku bilang salah satu kode etiknya kan nggak banyak ya di kedokteran. Salah satunya adalah kita tuh harus menjaga kerahasiaan pasien. Jadi misalnya kayak kamu misalnya datang ke aku gitu, atau misalnya sebuah pasien datang ke aku gitu, dia mau dirahasiakan. Ya itu kadang-kadang dilema juga, karena kadang-kadang misalnya dari keluarga pasien nanyain ke aku gitu, kayak gimana hasilnya. Nah itu sebuah dilema gitu. Tapi ya tetap aja harus ingat kode etiknya adalah yaitu adalah pasien harus kita jaga rahasia pasien. Jadi dilemanya sih seperti itu. Terus kedua no harm kan, jadi tidak mencelakai. Ada beberapa pasien nanti kalau misalnya di rumah sakit ada yang namanya DNR. DNR itu maksudnya do not resuscitate, jadi tidak boleh diresusitasi. Ibaratnya dilema menurut aku kenapa? Karena ya kalau misalnya orang-orang atau pasien-pasien yang udah ada gelang DNR, jadi ada DNR gitu tulisannya, itu ibaratnya misalnya dia udah mau OTW meninggal misalnya, ya itu nggak kita lakuin resusitasi, jadi kita nggak lakuin pijat jantung. Sebuah dilema dong. Padahal kan ibaratnya salah satu kode etik kita adalah tidak boleh melakukan atau mencelakai. Jadi ibaratnya ya kalau bisa kamu bantu seharusnya kamu dibantu gitu. Tapi kalau dari beberapa pasien yang memang sudah ibaratnya itu tuh dari mereka sendiri nggak mau dilakukan resusitasi, ya udah mau gimana lagi ya, kita tuh di sana kita respect pilihannya mereka, ya udah ini ibaratnya kita lakuin pijat jantung, nggak kita yang kayak di sinetron atau yang kayak gini ya udah. Kalau misalnya emang udah kelihatan napasnya satu nanti yang hilang diem kita nyatain meninggal. Dilemanya lebih kepada itu kadang-kadang, tapi balik lagi adalah ya harus komunikasi sama pasien, sama keluarga pasien gitu. Kalau misalnya emang nanti ada misi dari kita sama kode Itu tugas atau kegiatan apa yang sering kakak lakuin sebagai dokter? ya sebenarnya sih beda lagi ya. Dokter umum kan beda-beda. Yang aku bilang kayak ada yang di klinik, ada yang di rumah sakit. Di rumah sakit pun juga kamu beda. Misalnya ada yang di bangsal, atau maksudnya
di perawatan umum, jadi kayak kamar-kamar gitu tahu. Nah ya kan ada dokter jaganya juga, ada yang di IGD, ada yang di poli. Kalau misalnya di poli ya biasa, misalnya kamu pernah nggak, kalian pernah ke dokter, ya udah misalnya kan ketemu tuh kayak misalnya meja kayak gini, kalian kayak sakitnya apa gitu, dikasih obat. Nah yaudah itu berarti kan ibaratnya poli. Ada juga yang IGD. Kalau IGD biasanya kasus-kasusnya gawat darurat. Misalnya tiba-tiba ada yang pingsan pas lagi upacara gitu, ya kan, atau mimisan pucat gitu ya, tiba-tiba blak jatuh, datanglah ke IGD. Ya udah di IGD kita tanganin pasiennya gitu. Ada juga yang perawatan umum. Aku sekarang di perawatan umum. Jadi kalau aku pribadi di rumah sakitnya, di bagian kamar-kamar kan ada dokter jaga. Jadi ibaratnya aku keseharian-hariannya tugasnya adalah melihat gimana perjalanan penyakit pasiennya gitu. Jadi aku fisika. Jadi misalnya aku di hari besok aku di lantai 8 tugasnya. Ya udah, jadi seluruh pasien yang di lantai 8 harus aku datangin satu-satu. Aku namanya visita gitu ya, visit pasien. Jadi ibaratnya ya aku tanya gimana keluhannya, kabarnya lebih baik kah, keluhannya kemarin ada perubahan kah, aku cek lagi pengobatannya gimana, pengobatannya semuanya masuk kah gitu. Kadang-kadang misalnya kondisi pasien saat ini bengkak itu kebanyakan cairan, ya udah misalnya aku ganti cairannya gitu. Aku kerjasama sama dokter spesialis, karena biasanya kalau misalnya pasien-pasien yang dirawat inapkan itu di bawah naungan dokter spesialis. Jadi ibaratnya mata sebagai mata, pendengar ya sebagai telinga, sebagai mulut, sebagai tangan, kakinya dokter spesialis. Karena dokter spesialis dia 24 jam di rumah sakit. Yang 24 jam di rumah sakit itu dokter umum gitu. Jadi misalnya malam-malam pasiennya tiba gawat darurat, ya akunya yang nelfon dokter spesialis, dok gitu, pasien ini gawat darurat, saya izin ya dok tambahin obat benar-benar. Hobinya yang menyarankan harus ditambah apa. Nanti kalau misalnya kata dokter spesialis, oh enggak, saya nggak mau ditambahin itu, saya maunya kamu kasih obatnya gini, ya udah aku ikutin obat. Gimana nih kak teknik atau pendekatan apa saja yang sering kakak lakuin ke pasien? Jadi ya kita diajarin cara gimana kita handle ngomong sama pasien tuh gimana pas saat kita tuh masih di kuliah, bila rapat namanya ya. Jadi ibaratnya dari pertama yang pasti kita harus senyum ya, sapa senyum. Awalnya datang pasien di sana ya kita harus perkenalan dia dulu sih, kayak halo saya misalnya dengan dokter siapa, saya dokter jaga hari ini, ibu bapak izin gitu. Harus dengan etikanya harus baik ya, ngomongnya juga harus pelan-pelan. Cara ngomongnya pun juga beda ya. Kalau misalnya kita ngomong ke yang lebih tua bagaimana, karena biasanya kalau pasien yang lebih tua kan pendengarannya kan lebih agak susah, jadi yang ngomongnya harus pelan-pelan gitu. Cara ngomong ke pasien sama cara kita ngomong ke sesama dokter juga beda ya, karena ada beberapa pasien yang nggak ngerti bahasa kedokteran gitu. Jadi ibaratnya cara aku bisa mendekat oleh pasien itu ramah, harus ramah. Ya ibaratnya sapa, salam, dan senyum. Ada tuh 5S, aku lupa 2S-nya apa lagi ya. Terus ibaratnya ya aku siap untuk mendengar keluhan pasien kayak gimana. Kalau misalnya dokter-dokter yang bisa, dokter-dokter yang ibaratnya nutup diri, ya pasti nggak ada yang mau sama dia. Gimana orang tua kita lagi sakit pasiennya, ya kan? Masa kayak gitu, masa gitu? Ya harus bisa lah, walaupun kita capek ya, walaupun kita mau pulang, dia harus bisa nunjukin ke pasien. Kalau misalnya kita mau senyum ramah dan welcome lah. Cara membangun hubungan pasien Adalah ya, ini sih aku tambahin aja satu, empati ya, itu penting. Kalau jadi dokter tuh kamu harus punya empati gitu kan. Jadi misalnya nih ya, sebuah dilema lagi, misalnya kamu kerja di sebuah perusahaan lah atau di rumah sakit, pasien ini datang ke kamu, pasien ini sakit misalnya keluhannya, aku ada benjolan nih,
menjalani ya kalau misalnya dari segi perusahaannya ya pasti mereka maunya aku kayak oke, iya aja apa namanya langsung cek AIUEO gitu, which is mahal kan, ya kan, tapi kamu lihat lagi dong pasien kamu gimana. Misalnya pasien kamu BPJS ya kamu nggak mungkin dong ngasih dia langsung kayak bapak ibu harus langsung periksa ini gitu ya sih. Kamu harus punya apa, kamu harus punya empati. Baik bapak ibu, kalau kayak gitu kita coba dulu dengan obat ya. Kalau misalnya pengobatan nggak ada apa namanya, nggak ada perubahan, keluhannya masih ada, baru saya saranin untuk periksa apa. Periksanya pun juga kamu harus tahu. Jangan langsung periksa misalnya CT scan atau MRI yang mahal. Ya perusahaan sama rumah sakit sih seneng dulu ya. Tapi kan tetap kamu harus punya empati, ya kan? Jadi empati itu penting sebenarnya untuk membangun hubungan kamu sama pasien. Kalau gitu, apa saran kakak buat mahasiswa yang mau jadi calon dokter? Tetap bertahan aja karena ini ibaratnya balik lagi ya, susah. Kalau misalnya ditanya susah apa enggak susah. Kalau misalnya ditanya capek atau enggak, capek banget. Tapi kalau misalnya kamu bertahan, ya nanti akhir-akhirannya juga pastinya adalah manisnya. Ya pahit-pahit dulu lah, baru ada manisnya. Yang penting bertahan, kamu enjoy aja, jalanin aja, ya. Nanti juga pastinya pada dasarnya akan selesai pada waktunya. Kira-kira apa kesalahan senior yang tidak ketemu calon dokter? Kesalahan untuknya itu dia karena kesalahan untuknya adalah stop untuk kedua. Kalau menurut aku nggak cuma untuk semua calon dokter umum ya, yang lain pun juga kalian pun juga lah ya. Ibaratnya kalau kalian mau sukses, kalau kalian mau selesai dalam hal sesuatu, ya kalian harus nggak enak dulu. Itu emang pada dasarnya ibaratnya hidup tuh kayak gitu. Gak ada yang langsung tiba-tiba adalah. Kalian harus berusaha. Ya, salah satu apa namanya? Salah satu kesalahan yang dilakukan oleh para calon mau dokter lah, mau lawyer lah, mau apa lah, mau jadi guru lah adalah kalian tetap berusaha. Sabar dulu aja. Ya, memang waktu-waktu kalian adalah waktu-waktu untuk belajar, waktu untuk ibaratnya kalian ngejar, ya itu adalah waktu-waktu sekarang. Waktu-waktu main nanti juga ada kok. Bukan berarti kamu harus 24 jam belajar. Aku nggak bilang kayak gitu ya. Ada lah waktu main. Tapi waktu-waktu leha kamu itu nanti ada. Bagaimana prospek karir tulisan dokter? Sebenarnya kalau misalnya aku pribadi sih karirnya dokter itu pasti bakal akan dipakai terus. Karena saya ke depannya pasti akan tetap terus dipakai terus. Walaupun saat ini udah ada AI, udah hal segala, gitu. Tapi itu dia salah satu hal yang kita ngebedain ibaratnya komputer, sama kita adalah apa? Empati. Ya, aku ya karena ada AI, karena ada hal-hal segala, jadinya kami di dalam dokter itu jauh lebih gampang. Tapi enggak dikit juga sih, masih butuh banyak dokter sana. Lebih gampang aja kerjaan yang kita itu aja sih. Tapi kalau misalnya prospek ke depannya, kayaknya sih masih baik. Kalau aku pribadi ya, karena masih dibutuhkan, apalagi di Indonesia ini, butuhnya apa? Butuh dokter-dokter di mana? Kalau di kota kan masih banyak ya, tapi kan kalau misalnya di daerah tidak semuanya. Jadi masih mulu sih, prospeknya sih masih cukup dibutuhkan. Bukan cukup dibutuhkan sih, luas ya pasti. Karena itu dia di daerah masih banyak konten bikin dan masih perlu. Terima kasih banyak.